Kali ini kita akan membahas tentang isomer. Isomer ini asal katanya dari iso dan meros, dari bahasa Yunani. Iso ini artinya sama, dan meros artinya adalah bagian. Jadi, gabungan kedua kata ini berarti adalah senyawa-senyawa yang mempunyai bagian yang sama. Bagian yang samanya itu adalah rumus molekul. Nah, tapi tetap senyawa ini punya perbedaan. Perbedaannya itu terletak pada, nanti kita lihat ada berbagai jenis isomer. Secara umum, isomer itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah isomer struktur. Isomer struktur dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama adalah isomer kerangka. Dan yang kedua adalah isomer posisi. Nah, kata di belakang kata isomer itu menyatakan bagian yang berbeda dari berbagai senyawa. Nah, seperti kita ketahui, isomer itu mempunyai rumus molekul yang sama. Nah, kata kedua dari isomer ini adalah menunjukkan perbedaannya. Nanti akan saya jelaskan. Yang kedua, jenis isomer adalah isomer geometri. Nah, nanti ada satu lagi isomer optis, tapi itu akan dipelajari nanti di kelas 12. Nah, sekarang akan saya beri contoh dulu. Pertama, misalnya kita punya senyawa seperti ini. Kalau kita lihat, senyawa ini adalah senyawa jenuh, tidak ada ikatan rangkapnya. Rumus molekulnya adalah C4H10. Nama dari senyawa ini adalah butana. Tidak ada cabang ya. Rantai utamanya 4. Nah, kalau kita bandingkan dengan senyawa yang kedua, misalkan ada senyawa seperti ini. Senyawa yang di sebelah kanan namanya adalah 2-metil propana. Nah, senyawa yang di kiri dan yang di kanan rumus molekulnya sama-sama C4H10. Keduanya merupakan isomer. Nah, perbedaannya adalah di sini kita lihat rantai utamanya berbeda. Nah, pasangan senyawa yang rumus molekulnya sama tapi rantai utamanya berbeda, ini disebut berisomer kerangka. Nah, selain bentuk ruangnya berbeda, yang ini kan tidak bercabang, yang ini bercabang. Selain bentuk geometrinya, ternyata ada juga perbedaan fisiknya. Perbedaan terlihat dari titik didihnya. Titik didih butana itu ternyata adalah min 0,5 derajat Celcius. Sedangkan titik didih 2-metil propana adalah min 10 derajat Celcius. Nah, di sini terlihat pada senyawa yang bercabang, titik didihnya biasanya lebih rendah. Jadi, di sini bisa disimpulkan dalam isomer, makin banyak cabang, titik didih senyawanya akan makin rendah. Kita lihat contoh yang kedua, misalkan ada senyawa yang pertama bentuknya seperti ini. Ini masih kelompok alkana. Tidak ada ikatan rangkapnya. Senyawa kovalen jenuh semua. Ikatannya ikatan kovalen jenuh semua. Nah, nama senyawa ini adalah, kalau kita kasih nomor, ini nomor 1, nomor 2, dekatkan ke cabang, ingat. Nah, ini cabangnya. Cabangnya namanya metil, metilnya ada di nomor 2. Jadi nama senyawa ini adalah 2-metil pentana. Nah, kita bandingkan dengan senyawa ini.
Senyawa yang ini namanya adalah 3-metilpentana. Keduanya memiliki rumus molekul yang sama, yaitu C6H14. Tapi yang satu cabangnya ada di nomor 2, yang satu cabang metilnya ada di nomor 3. Nah, pasangan yang seperti ini namanya adalah pasangan isomer posisi. Jadi isomer posisi adalah dua senyawa atau lebih yang posisi alkilnya berbeda. Nah, tapi isomer posisi juga bisa dinyatakan dengan contoh seperti ini. Misalnya kita punya senyawa gini. Ini senyawa hidrokarbon tidak jenuh. Ini kelompok alkena. Kalau kita bandingkan seperti ini. Nah, senyawa yang di kiri ini namanya senyawa 1 butena. Ikatan rangkapnya antara nomor 1 dan nomor 2. Yang ini namanya 2 butena. Ikatan rangkap 2-nya ada di antara atom C nomor 2 dan 3. Nah, keduanya ini juga disebut pasangan isomer posisi. Jadi isomer posisi itu bisa jadi dua senyawa atau lebih yang posisi alkilnya berbeda atau yang posisi ikatan rangkapnya berbeda. Nah, atau mungkin ini sebenarnya dipelajari nanti di kelas 12, tapi saya kasih pengenalan aja. Misalkan ada contoh senyawa seperti ini dan senyawa seperti ini. Kalau kita lihat perbedaan senyawa yang di kiri dan di kanan adalah posisi gugus OH-nya. Nah, ini juga tergolong isomer posisi. Contoh berikutnya kita lihat senyawa yang memiliki isomer geometri. Misalkan kita punya senyawa seperti ini. Nah, jangan bingung dengan penulisan yang seperti ini karena sebenarnya bentuk molekul senyawa hidrokarbon ini sebenarnya seperti ini. Mengingat bahwa setiap atom karbon membentuk hibridisasi sp3. Jadi sebenarnya bentuknya begini. Nah, kalau kita beri nama senyawa yang sebelah kiri, tentu saja kita cari dulu rantai utamanya. Rantai utamanya ini 1, 2, 3, 4. Di sini tidak ada cabang karena ini adalah atom H, bukan cabang. Senyawa yang sebelah kanan kalau kita beri nomor pada rantai utamanya juga seperti itu. Nah, nama dari senyawa yang di kiri ini adalah 2 butena. 4 rantai utama dengan ikatan rangkap di atom karbon nomor 2. Yang ini juga namanya sama, 2 butena. Tapi ternyata sifatnya beda. Senyawa yang di kiri ini titik didihnya adalah 4 derajat Celcius. Sementara senyawa yang di kanan titik didihnya adalah 1 derajat Celcius. Nah, untuk membedakan senyawa yang seperti ini kita perlu melihat penamaannya atau kita perlu memberikan nama yang beda. Di senyawa yang pertama, kalau kita anggap ikatan rangkap ini sebagai bidang batas, ada 2 gugus yang sama sepihak. Nah, posisi seperti ini didefinisikan sebagai posisi cis. Jadi nama senyawa ini ditambahkan di depannya cis 2 butena. Sementara senyawa yang di kanan, gugus yang samanya itu melintasi bidang batas atau melintasi ikatan rangkap 2-nya. Jadi senyawa yang di kanan kita beri nama senyawa trans 2 butena karena gugus yang samanya melintasi bidang batas. Nah, cis 2 butena dan trans 2 butena ini merupakan pasangan isomer geometri.